memasuki era reformasi di pertengahan tahun 1998. Jika pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pemusatan kekuasaan di pemerintah pusat, maka di era reformasi Indonesia menerapkan desentralisasi yang seluas-luasnya. Namun meskipun begitu, kinerja birokrasi di Indonesia masih dianggap tidak efisien. Jumlah birokrat yang terlalu banyak, tingginya kasus korupsi di berbagai daerah, pelayanan publik yang tidak optimal, rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan output atau hanya mengikuti program sebelumnya, hingga anggaran belanja yang lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintah daripada belanja publik menjadi faktor birokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan efisien. Salah satu penyebab banyaknya jumlah birokrat di Indonesia pada era reformasi adalah karena banyak dibentuknya lembaga-lembaga negara yang tidak jelas peruntukannya. Misalnya pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau membentuk staf khusus milenial. Kehadiran staf khusus milenial ini menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, kehadiran dari staf khusus milenial ini juga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, mengingat gajinya yang besar, yakni sebesar 51 juta rupiah, tetapi kontribusinya bagi masyarakat dirasa tidak nyata dan sering melakukan blunder di media massa. Transparansi di era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi. Hal ini merupakan sebuah era baru bagi bangsa ini untuk menapaki jejak berdemokrasi. Transparansi menjadi salah satu syarat utama yang harus hadir dalam sistem kita. Transparansi diperlukan agar kekuasaan lembaga negara dapat dikontrol oleh masyarakat umum sebagai pemegang kedaulatan. Untuk menopang hal ini, maka telah dibentuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik agar semua lembaga negara termasuk DPR menyediakan ruang keterbukaan informasi. Sebagai tindak lanjutnya, maka berbagai regulasi telah dibentuk agar terjadi transparansi di semua lini. Hal ini sebagai sarana untuk membukakan kebebasan ruang publik sehingga terjadi proses check and balances. Keterbukaan dan transparansi ini adalah hasil yang paling signifikan dalam reformasi 1998 yang telah didorong dan diwujudkan dengan tetesan perjuangan seluruh rakyat, terutama mahasiswa. Transparansi tidak hanya membuka ruang kontrol masyarakat sipil dan swasta, tapi juga akan memudahkan antar lembaga negara untuk saling kontrol satu sama lain. Selain itu, transparansi akan mendorong terjadinya keseimbangan, sehingga terbangun kerjasama yang utuh antar elemen negara. Maka dari itu, kehadiran parlemen modern tidak terhindari lagi. Ada beberapa alasan parlemen modern dituntut, yaitu revolusi informasi. Revolusi informasi yang sebelumnya tertutup jadi terbuka. Dengan begitu, sistem pemerintahan yang tadinya tertutup atau otoriter tidak digemari lagi. Alasan inilah terjadinya revolusi 98. Di dalam pelaksanaan parlemen modern terdapat ciri dan bentuk, yaitu partisipasi publik dan keterbukaan informasi, di mana masyarakat bebas mengakses informasi dan menyampaikan pendapatnya. Itu juga dengan adanya TV parlemen, museum, dan perpustakaan yang berbasis online menjadi ciri kuat parlemen modern yang ditopang dengan penguatan peran parlemen melalui pemanfaatan teknologi informasi. Memasuki era reformasi, kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber kepada publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu untuk menunjukkan kinerja yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Suatu transformasi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan memiliki akuntabilitas. Bisa disimpulkan, jika dilihat perkembangannya dari era sebelumnya, birokrasi di era reformasi sudah jauh lebih baik. Tetapi tidak dipungkiri, melihat berbagai macam kasus mengenai KKN yang dilakukan para birokrat, itu membuktikan bahwa para birokrat di era reformasi ini belum sepenuhnya mengalami reformasi birokrasi. Perilaku birokrasi yang seperti ini tidak terlepas dari masih kuatnya kultur feodalistik patrimonial yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Hal itu membuat para birokrat pada masa sekarang masih melakukan hal-hal yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Karena kultur patrimonial masih cukup kuat, menjadikan birokrasi justru hanya menjadi peluang bagi terjadinya praktik korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, aspek utama yang harus dibenahi adalah kualitas kepemimpinan birokrasi itu sendiri, yaitu melalui leadership development.
Dan selain itu juga yang terpenting adalah harus adanya keinginan atau kemauan dari diri sendiri untuk berperilaku lebih baik demi menjadikan pemerintahan Indonesia bebas dari praktek KKN. Kerja pada era reformasi ini tidak jauh berbeda dengan Orde Baru ya, yang ada di Orde Baru, karena kita tahu sendiri bahwa efisiensi kerja di era reformasi ini banyak yang terkesan mengulur-ngulur. Itu sesuai fakta yang ada di lapangan. Kita tahu sendiri banyak yang ada laporan tidak langsung ditindaklanjuti. Akan tetapi seiring berjalannya waktu itu ada perubahan di efisiensi kerja, ada kenaikan di efisiensi kerja tersebut. Dan juga bagusnya di era reformasi ini terdapat partisipasi dari masyarakat sehingga dapat memberikan saran kepada pemerintah. Seiring dengan perkembangannya zaman, efisiensi kerja di era reformasi dari segi pemerintahan telah menunjukkan perkembangannya, yang dituangkan di berbagai program pemerintah maupun pelayanan publik. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan memiliki karakteristik bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik secara netral dan sejahtera. Selain itu juga terdapat pertimbangan dari keberhasilan organisasi pelayanan publik dengan pemanfaatan faktor produksi dan rasionalitas ekonomis, dengan diterapkannya secara objektif dan sesuai dengan kriteria seperti likuiditas dan rentabilitas yang merupakan kriteria dari efisiensi kerja yang relevan. Reformasi birokrasi pemerintahan harapannya dapat mencerminkan perilaku yang baik terhadap masyarakat. Namun, masyarakat memandang bahwa perilaku pemerintahan era reformasi tidak jauh berbeda dengan perilaku pemerintahan masa Orde Baru. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pemerintah yang melakukan KKN dan juga pungutan liar. Selain itu, pelayanan pemerintah yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Akhir-akhir ini sering kita dengar keluhan masyarakat atas buruknya pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah, seperti pelayanan yang memakan waktu lama dan terbelit-belit, hukum yang belum adil dan berat, baru minimnya sarana milik pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan pengguna layanan, kurang sigapnya aparatur pemerintah dalam menyikapi kebutuhan pengguna atau penerima layanan, rendahnya kepastian hukum dalam hal waktu dan biaya, banyaknya perundang-undangan yang masih timpang tindih, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan, struktur organisasi pemerintah yang belum mengindahkan asas hemat struktur kaya fungsi. Selain itu, masyarakat menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum informatif dan konsisten dalam prosedur pelayanannya, dan tidak adanya gerakan kompak untuk menyamakan visi misi reformasi. Itulah yang menyebabkan mengapa tokoh reformasi saat ini terlihat gagal dalam membentuk tatanan reformasi yang ideal.